Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rosanti. Saya merupakan mahasiswi program studi manajemen PJJ S1 pada Universitas Cyber Asia dengan NIM 2502 0102 0943 pada kelas MJ 707 mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Bapak Prof. Sitompul BBA MBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen operasi internasional PT Igerindo Multi Product Industry atau biasa dikenal dengan IGER Adventure. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian manajemen operasi internasional, profil perusahaan, alasan dan strategi perusahaan dalam pasar internasional, manajemen fungsi operasi internasional, dan tantangan dan strategi operasi internasional. Yang pertama yaitu pengertian manajemen operasi internasional. Manajemen operasi internasional adalah pengelolaan aktivitas produksi dan operasional perusahaan lintas negara dengan memperhatikan perbedaan budaya, regulasi, dan kondisi pasar global. Perannya meliputi meningkatkan efisiensi dan kualitas, menekan biaya produksi operasional, serta menjamin konsistensi produk sehingga produk perusahaan mampu bersaing dan berkelanjutan di pasar internasional. Yang kedua yaitu terkait dengan profil PT Igerindo Multi Product Industry atau IGER Adventure. IGER Adventure didirikan pada tahun 1989 yang berasal dari Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia dengan bidang usaha di bidang retail dan manufaktur perlengkapan outdoor. Produk utama dari IGER Adventure adalah peralatan outdoor, pakaian dan aksesoris petualangan. Kategori produknya bisa digunakan untuk kegiatan mountaineering, riding, dan juga lifestyle dengan merek IGER 1989. Cakupan pasarnya itu cukup luas, yaitu memiliki ratusan toko di Indonesia, di mana diketahui dalam satu kota saja itu bisa terdapat 2-3 toko, kemudian mulai berekspansi juga di pasar internasional. Nah, nilai utama dari IGER ini sendiri adalah terkait dengan kualitas produk, keberlanjutan atau sustainability, dan juga semangat petualangan tropis di Indonesia. Ini merupakan contoh produk IGER Adventure. Itu ada sepatu trail, kemudian carrier untuk naik gunung, dan juga ada jaket yang bisa digunakan untuk kegiatan outdoor. Selain itu juga ada misalnya spray topi, sandal gunung, kaos, dan juga peralatan untuk kegiatan outdoor lainnya. Yang ketiga yaitu terkait dengan alasan dan strategi IGER Adventure dalam pasar internasional. Yang pertama adalah untuk meningkatkan peluang pertumbuhan di pasar global, terutama di segmen outdoor yang terus tumbuh. Seperti tren yang sedang digemari anak muda sekarang ini, banyak yang menggemari kegiatan naik gunung, berpetualangan di alam, di laut, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menguatkan citra merek Indonesia di kancah dunia, sekaligus menunjukkan bahwa produk asli Indonesia itu mempunyai kualitas internasional, serta untuk menjawab permintaan konsumen global terhadap produk perlengkapan outdoor yang berkualitas tinggi. Strategi IGER Adventure di pasar internasional yaitu ada retail fisik strategis dengan membuka toko internasional pertama di Interlaken, Swiss, lokasi premium di kawasan outdoor yang terkenal sebagai gateway Gunung Ijer. Ini membantu untuk membangun brand awareness dan juga kepercayaan pasar premium, di mana IGER sendiri menempatkan tokonya itu berdekatan dengan Gunung Ijer yang sama dengan nama mereknya. Kemudian fokus pada kualitas dan juga sustainability. IGER sendiri menawarkan produk yang memenuhi standar kualitas global serta mengusung nilai keberlanjutan atau eco-friendly dalam desain dan juga material produk. Jadi bahan yang digunakan itu nantinya misalnya produknya sudah rusak, itu akan mudah untuk didaur ulang dan juga terurai oleh lingkungan sehingga tidak menimbulkan sampah tekstil yang menumpuk. Kemudian promosi budaya dan identitas Indonesia. Toko internasional tidak hanya menjual produk, tapi juga memperkenalkan budaya Indonesia dan menarik perhatian wisatawan dengan tema lokal seperti ragam kopi bebas di Stop Swiss. Jadi IGER sendiri membuka pasar di kancah internasional itu sekaligus juga untuk memperkenalkan budaya dari Indonesia. Kemudian ekspansi regional bertahap, ekspansi ke Asia Tenggara, termasuk juga rencana dan realisasi pembukaan toko di Malaysia, serta rencana ke negara seperti di Thailand, Filipina, dan juga di Singapura. Kemudian negara tujuan dari IGER ini ada di Swiss atau di Interlaken khususnya, itu merupakan flagship store di Eropa yang berada di dekat Gunung Ijer, serta Malaysia itu berada di Kuala Lumpur. Sudah ada beberapa toko termasuk juga flagship regional. Untuk target berikutnya dari IGER sendiri itu ingin membuka di Thailand, Filipina, dan juga Singapura karena dianggap untuk bisa
berekspansi di kancah internasional nantinya. Untuk bentuk operasional yang dijalankan dari IGER ini sendiri adalah retail flagship store, di mana gerai fisik di lokasi strategis untuk meningkatkan brand exposure dan juga pengalaman pembelian secara langsung. Jadi ketika kita masuk ke tokonya IGER itu suasananya sudah seperti di alam karena musik dan juga desain interiornya itu sudah mendukung seperti suasana di alam. Kemudian e-commerce dan juga window shop menyokong penjualan lewat platform online internasional dan juga toko kecil atau window shop sebagai titik awal penetrasi pasar. Jadi IGER juga menjalankan e-commerce yang secara aktif karena mengikuti dengan perkembangan zaman supaya bisa menjangkau tidak hanya konsumen di dalam negeri, juga bisa di luar negeri walaupun di sana tidak ada toko retailnya. Kemudian kolaborasi dan promosi, di mana kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan juga promosi ekonomi melalui kedutaan untuk memperlancar pemasaran dari produknya. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan manajemen fungsi operasi internasional. Yang pertama adalah pengelolaan proses produksi. Produk dari IGER ini masih diproduksi di Indonesia untuk menjaga kontrol kualitas dan juga efisiensi biayanya. Kemudian produk dirancang sesuai dengan standar global, terutama untuk kebutuhan pasar Eropa dan juga Asia. Di pasar internasional, IGER berfokus pada layanan retail atau flagship store dan juga pengalaman pelanggan. Kemudian terkait dengan pengadaan bahan baku dan sumber daya lintas negara, IGER menggunakan bahan baku lokal dan juga impor, misalnya material teknis outdoor-nya. Pemilihan pemasok mempertimbangkan kualitas, keberlanjutan, dan juga konsistensi pasokan. Strategi ini mendukung daya saing produk di pasar global. Karena target pasarnya tidak hanya konsumen di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, IGER sendiri menyesuaikan bahan yang digunakan itu agar bisa sesuai dengan kualitas, dengan keadaan iklim yang ada di luar negeri, dan juga tapi tetap mempertahankan eco-friendly-nya, di mana bahan yang digunakan itu tetap ramah lingkungan dan juga mudah terurai. Pengelolaan kualitas dan standar internasional, produk mengikuti standar kualitas internasional agar dapat diterima di pasar global. Kemudian fokus pada durabilitas, keamanan, dan fungsi dari produk itu sendiri yang digunakan untuk kegiatan outdoor. Kemudian nilai sustainability atau ramah lingkungan ini masih menjadi bagian dari strategi kualitas dari produk IGER. Terkait dengan distribusi dan rantai pasar internasionalnya, distribusi dilakukan di Indonesia ke toko internasional, misalnya di Swiss dan juga Malaysia yang sudah berdiri saat ini. Kemudian menggunakan sistem supply chain terintegrasi untuk mengatur produksi, gudang, dan juga pengiriman barangnya. Kemudian ada kombinasi retail fisik dan juga kanal digital untuk menjangkau konsumen internasional. Yang kelima yaitu tantangan dan strategi operasi internasional. Nah, yang pertama adalah perbedaan standar kualitas dan juga regulasi antar negara. Kemudian ada biaya logistik internasional yang relatif tinggi, persaingan dengan merek global outdoor yang sudah mapan, contohnya seperti The North Face. Kemudian perbedaan preferensi konsumen dan kondisi alam di tiap negara, serta pengelolaan rantai pasar lintas negara yang kompleks. Jadi ketika IGER memasuki pasar internasional itu tidak serta-merta mudah, tapi juga banyak tantangan yang mereka hadapi seperti kualitas dan juga regulasi yang berbeda tentunya. Kemudian ada biaya logistik yang mahal, apalagi ke Swiss sudah beda benua. Kemudian mereka juga bersaing dengan produk-produk internasional yang sudah lama berdiri dan juga cukup diminati dan dipercaya di masyarakat, dan juga bisa terus menyesuaikan dengan keadaan iklim di pasar internasional itu sendiri. Strategi operasi internasional yang dijalankan oleh IGER Adventure ini bisa dilakukan dengan mereka melakukan standarisasi kualitas produk agar memenuhi pasar global. Kemudian produksinya tetap dilakukan terpusat di Indonesia untuk menjaga kontrol kualitas dan juga efisiensi biaya. Kemudian pemilihan pasar strategis misalnya di Swiss dan juga Asia Tenggara yang bisa meningkatkan brand awareness dari produk ini sendiri. Kemudian penguatan supply chain dan juga logistik internasional, serta berfokus pada sustainability dan identitas brand Indonesia sebagai keunggulan kompetitifnya. Sekian presentasi dari saya terkait dengan perusahaan IGER Adventure ini yang telah masuk di pasar internasional. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.